Halo binasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang nonton animenya saja dan suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 144 Demon Slayer yang berjudul Penerus. Zenitsu yang belakangan ini tampak serius akhirnya bertemu dengan mantan seniornya yang bernama Kaigaku. Pertemuan mereka nampaknya sudah dipersiapkan oleh Zenitsu semenjak ia di pelatihan Hashira Batu Gyome Himejima. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Pada awal chapter, kita diperlihatkan dengan Tanjiro yang lari bersama dengan Tomioka di dalam kastil tanpa batas. Saat Tanjiro berlari, salah satu pijakan Tanjiro terbuka dan membuat Tanjiro terpeleset dan hampir terjatuh. Beruntung Tanjiro dengan sigap berpegangan pada salah satu sisi bangunan dan mereka pun melanjutkan bergerak menyusuri bangunan tersebut. Sambil berlari, Tomioka mengingatkan Tanjiro untuk tidak lengah atas kejadian tersebut. Tanjiro merasa jika bangunan kastil tanpa batas yang mereka masuki ini seperti bergerak seakan mereka memiliki nyawanya sendiri. Bangunan ini seperti berusaha memisahkannya dari Hashira air tersebut. Tanjiro mencoba tetap fokus karena mereka harus segera menuju ke tempat Muzan beserta para pemburu iblis yang lain sesegera mungkin. Tanjiro sendiri sebenarnya tidak tahu berapa lama lagi Tamayo bisa bertahan dalam menahan Muzan sendirian. Tidak lama kemudian muncul gagak para pembasmi iblis yang terbang menghampiri mereka berdua. Gagak tersebut menginformasikan jika Shinobu Kocho sang Hashira serangga telah tewas dalam pertempurannya melawan iblis bulan atas. Berita tersebut membuat Tanjiro dan Tomioka terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang didengarnya barusan. Tanjiro langsung teringat dengan senyuman dari Shinobu dan momen kebersamaannya bersama para gadis di rumah kupu-kupu. Atas kenangan tersebut, Tanjiro pun mulai meneteskan air matanya. Sambil berlari dan tetap fokus, Tomioka menyadari terdapat kertas pada leher gagak Kasugai. Ia berpikir bahwa merasa ada yang berbeda dengan gagak pemburu iblis itu. Tomioka merasa jika pesan para gagak disampaikan lebih cepat dari biasanya. Kemudian scene berpindah ke dalam siapa yang sebenarnya menggerakkan para gagak tersebut. Ternyata itu adalah para anak Buya Shiki yang tersisa. Mereka dibantu dengan kekuatan mata dari jurus darah iblis milik Yushiro yang dihubungkan dengan para gagak dan bertebaran menyusuri kastil tanpa batas. Hal tersebut membuat mereka bertiga dapat menggambar peta dari benteng iblis itu serta dapat mengetahui lokasi pasti para pemburu iblis sekaligus para iblis bulan atas. Anak laki-laki Buya Shiki mengatakan bahwa Shinobu sudah gugur. Kemudian ia memastikan bahwa Hashira yang lain masih hidup. Ia lalu bertanya kepada kedua anak perempuan di belakangnya, apakah Shinobu satu-satunya pembasmi iblis yang menghadapi iblis bulan atas. Dia juga bertanya soal gagak Kasugai apakah sudah bertemu dari separuh para Hashira. Selain itu, ia memastikan agar gagak tersebut mendampingi para Hashira dalam menyusuri ataupun bertarung melawan para iblis nantinya. Anak laki-laki Ubuya Shiki itu bernama Kiriya Ubuya Shiki yang sekarang merupakan pemimpin keluarga Ubuya Shiki. Ia adalah putra sulung mereka yang masih berusia 8 tahun. Meskipun telah kehilangan ayah ibu dan kedua kakak perempuannya, dia tidak berduka bahkan dalam keadaan seperti ini. Kiriya Ubuya Shiki tidak memiliki waktu untuk meneteskan air matanya. Hal itu juga berlaku dengan kedua adik perempuannya yang bernama Kuina dan Kanata. Sedangkan nama kakak perempuan mereka adalah Hinaki dan Nichika. Kedua kakak mereka itu sama dengan ibunya, yaitu selalu berada di sisi Oyakata sama. Mereka adalah orang yang disiplin. Karena hidupnya tidak bertahan lama, Ubuya Shiki akhirnya mendidik anak-anaknya agar mereka cepat dewasa. Ibu mereka yang juga disiplin serta baik hati juga telah meninggal. Hal tersebut membuat Kiriya Ubuya Shiki harus meneruskan tugas ayah mereka serta menjadi ayah dari para anggota pemburu iblis. Kiriya memberitahu adik-adiknya jika mereka hanya mempunyai sedikit informasi. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan para gagak untuk menyebarkan mata dari jurus darah iblis Yushiro sebanyak mungkin. Adik Kiriya Ubuya Shiki memberitahu jika lokasi dari Muzan masih belum berubah dan saat ini semuanya masih berada jauh dari situ. Kiriya meminta untuk menuntun para pemburu iblis ke utara. Setelah itu, dia juga mendapatkan informasi terbaru jika yang sedang menghadapi iblis bulan atas kali ini ada 2 orang, yaitu Kanao Suyuri dan Zenitsu Agatsuma.
Zenitsu berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat ke-6. Setelah itu, Shin berpindah kepada Zenitsu yang bertemu dengan iblis bulan atas peringkat 6 yaitu Kaigaku. Iblis itu berkomentar jika menurutnya Zenitsu masih belum berubah. Menurut Kaigaku, dia masih saja terlihat payah dan lemah layaknya Kroco. Kaigaku bertanya apakah Zenitsu sudah menjadi seorang Hashira dan apakah dia sudah dapat menggunakan jurus pernapasan selain jurus pertama. Dengan tatapan serius, Zenitsu berpendapat jika sepertinya mantan seniornya itu terlalu percaya diri, sebab telah mencapai peringkat paling bawah dari iblis bulan atas dan hal tersebut dicapai karena hanya untuk mengisi kekosongan. Mendengar ucapan tersebut membuat Kaigaku terkejut. Menurutnya juniornya itu sekarang sudah mulai berani membalas perkataannya. Setelah itu Zenitsu bertanya kepada Kaigaku kenapa mantan seniornya itu menjadi iblis. Terlebih lagi, Kaigaku merupakan orang yang bertekad untuk menguasai pernafasan petir. Zenitsu lalu berteriak dan berkata bahwa kakek atau gurunya mati bunuh diri karena Kaigaku memilih menjadi iblis. Saat melakukan pelatihan Hashira Batu dengan Gyome Himejima, Zenitsu mendapat kabar bahwa gurunya bunuh diri. Ia merobek perutnya sendiri dan tidak ada yang membantu memenggal kepalanya. Sambil menangis, Zenitsu menjelaskan ketika seseorang melakukan seppuku atau bunuh diri, orang lain harus segera memenggal kepalanya. Atau jika tidak, orang itu akan sangat menderita sebelum akhirnya meninggal. Seharusnya gurunya bisa meninggal lebih cepat jika ia memotong lehernya. Namun tidak ia lakukan, karena semua itu dikarenakan terdapat pengguna nafas petir yang memilih berubah menjadi iblis. Kemudian Kaigaku menjawab jika dia tidak peduli sama sekali. Dia balik bertanya apakah Zenitsu menyuruhnya untuk bersedih atau menyesal. Karena Kaigaku tidak akan pernah mau peduli kepada orang yang tidak menghargai perjuangannya. Kaigaku bercerita jika dia akan selalu melayani mereka yang menghargai perjuangannya. Kalaupun gurunya tersebut mati, menurutnya itu lebih baik dibiarkan saja. Selain itu, menurut Kaigaku, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi gurunya tersebut tidak mau menjadikannya sebagai penerusnya. Gurunya itu malah berkata dan menyuruh Kaigaku untuk menjadi penerusnya bersama dengan Kroco seperti Zenitsu tersebut. Sambil tertawa, Kaigaku sebenarnya menyadari jika kakek tersebut adalah mantan Hashira. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli dengan kakek tua pikun itu. Lalu Zenitsu balas tertawa sambil menggenggam tangannya dengan erat. Ia mencoba menimpali bahwa kakeknya itu bukanlah orang yang pikun. Sambil penuh dengan amarah, Zenitsu menjelaskan jikalau dia adalah seorang Kroco, maka Kaigaku adalah sampah. Dia merasa kasihan kepada kakek mereka karena memiliki penerusnya yang menyedihkan seperti iblis tersebut. Zenitsu mengakui jika dia hanya bisa menggunakan jurus pertama saja, tapi Kaigaku sebaliknya. Dia bisa menggunakan jurus pernafasan yang lain namun selain jurus pertama. Mendapat hinaan balik dari Zenitsu, Kaigaku emosi dan berkata bahwa jangan samakan dirinya dengan Zenitsu. Kaigaku langsung mengeluarkan pedangnya dan menggunakan jurus keempat pernafasan petir. Tak seperti petir milik Zenitsu, petir milik Kaigaku berwarna hitam pekat. Zenitsu mencoba melawan serangan dari Kaigaku dengan mengeluarkan kuda-kuda pernapasan pertamanya. Saat Kaigaku mencoba menebas Zenitsu, secara tak terduga Zenitsu berhasil menghindari serangan itu dengan cepat. Dengan wajah yang serius, Zenitsu mengatakan bahwa Kaigaku sangat lamban dan menyebutnya sampah. Kaigaku yang masih terkejut tiba-tiba menerima serangan dari Zenitsu pada lehernya tanpa disadari. Dalam hatinya, ia mengatakan bahwa Zenitsu sangat cepat sekali. Dia bergerak seperti orang yang sangat berbeda. Kaigaku tidak menyangka bahwa ia mendapat goresan dari mantan juniornya itu. Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 144. Setelah sekian lama, Zenitsu tidak bertemu dengan seniornya yang sama-sama menggunakan pernafasan petir. Dia adalah Kaigaku, orang kedua yang merupakan seorang membasmi iblis yang memilih menjadi iblis demi sebuah kekuatan. Petir dilawan petir, kira-kira seperti apa kelanjutan pertarungan mereka? Wah, makin seru aja nih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.